Merawat kesehatan lahir batin, mengikuti pola hidup sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, seluruh rakyat Indonesia tentu ingin sehat. Oleh sebab itu, diharapkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap orang dimanapun dapat mewujudkan hak atas kesehatan yang baik. Pasalnya, selain menjadi kebutuhan vital dan mendasar, kesehatan menjadi tolok ukur sukses dan berkembangnya suatu negara. Maka tak heran satu di antara indikator dari Indeks Pembangunan Manusia dalam kurung IPM dinilai dari bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di suatu negara. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kesehatan menjadi indikator yang tak hanya penting, namun mempengaruhi indikator lainnya, seperti bidang pendidikan dan ekonomi. Oleh karenanya, bagi seorang pengusaha, kesehatan adalah karunia Allah yang harus disyukuri. Pasalnya, tanpa kesehatan, kita tidak bisa melakukan aktivitas bisnis. Karena itu, kita wajib merawat kesehatan lahir batin. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, melalui paparan ini kami ingin berbagi pengalaman dengan para pemirsa tentang pola hidup sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Merawat kesehatan adalah satu di antara life skill yang harus dikuasai oleh seorang pengusaha. Jika sakit, tentu kita tidak bisa berpikir dengan cerdas. Kita pun terhalang untuk melakukan transaksi bisnis. Maka dari itu, upaya untuk menjaga kesehatan, baik lahir maupun batin, harus diseimbangkan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, karena pentingnya menjaga kesehatan inilah Al-Quran pun mengingatkan agar manusia mengontrol makanannya. Pasalnya, sekalipun makan berlebihan dan tidak terkontrol, boleh jadi akan memberikan kepuasan tersendiri. Namun, tubuh kita tidak demikian. Makan terlalu banyak justru memberikan banyak sekali masalah. Lebih jauh lagi, dalam Islam, berlebih-lebihan dalam segala sesuatu adalah tercela dan dilarang. Apalagi dalam hal makan dan minum. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, seiring dengan itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa kunci hidup sehat adalah mengatur pola makan. Dari sisi kesehatan, efek makan banyak bisa membuat perut begah dan kembung, diare, obesitas, kolesterol naik, dan insomnia. Keburukan lainnya, jika seseorang kebanyakan makan, maka akan malas dan banyak tidur, sehingga banyak kehilangan waktunya. Rasulullah SAW bersabda, sumber dari segala obat adalah menjaga makanan. Hadis sahih. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mereka yang mengikuti kebiasaan makan menurut Islam, insya Allah sehat. Sedangkan mereka yang meniru cara makan barat yang buruk akan sakit. Karena itulah manusia harus tahu batas dalam mengonsumsi makanan. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW.
Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tubuhnya. Jika ia harus mengisinya, maka sepertiga dalam kurung bagian lambung untuk makanannya, sepertiga lagi untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya dalam kurung udara. Hadis riwayat Tirmizi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dengan menerapkan pola makan sehat tersebut membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengalami sakit sebanyak 2 kali semasa hidupnya. Makan sedikit memungkinkan tubuh untuk lebih berkonsentrasi memperbaiki dirinya sendiri, sehingga terjadi perbaikan DNA, membuang zat-zat toksin keluar tubuh, dan regenerasi sel-sel rusak dengan sel sehat dapat berlangsung lebih optimal. Berikut ini pola hidup sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain, pertama, puasa itu sehat. Kedua, makan jika lapar. Ketiga, berhenti sebelum kenyang. Keempat, makan garam sebelum dan sesudah makan. Kelima, makan dengan 3 jari. Keenam, menjilat jari sesudah makan. Ketujuh, konsumsi buah-buahan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, selanjutnya kita pun harus menjaga kesehatan batin atau spiritual. Pasalnya, dalam diri manusia yang diperlukan bukan hanya fisik yang sehat, melainkan juga batin yang sehat. Sebab manusia terdiri dari 2 dimensi utama, yakni dimensi ruh dan jasad. Keduanya mesti sama-sama dijaga demi terjaganya keseimbangan hidup. Maka sangatlah disayangkan jika sebagian besar manusia modern telah kehilangan aspek terpenting dan terindah dalam hidupnya, yaitu kesehatan spiritual. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kesehatan spiritual mencakup mental yang sehat, ketenangan hati, pikiran atau perasaan dari rasa cemas, was-was, dan ketakutan yang berlebihan. Karena itulah, merawat kesehatan spiritual
adalah kunci sukses dan bahagia. Sangatlah ironis jika orang modern yang relatif hidup dalam kemewahan dan dimanjakan oleh teknologi justru mengalami keterpurukan rohani, goncangan jiwa, keterasingan, dan kebosanan. Maka dari itu, penting bagi seorang pengusaha untuk merawat kesehatan batin atau spiritualnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jika seseorang memiliki kesehatan spiritual, tentu jiwanya akan tenang. Maka dapat berpikir dengan jernih dan cemerlang. Sehingga dapat menemukan solusi yang diperlukan. Dengan demikian, mereka yang sehat secara spiritual akan lebih mudah mencapai kesuksesan dan dapat merasakan nikmatnya kebahagiaan yang hakiki. Karena itulah, Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif melibatkan seluruh aspek tentang diri manusia dalam proses meraih sukses lahir batin. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berikut ini cara merawat kesehatan batin, yaitu pertama, sholat awal waktu. Kedua, baca Al-Quran. Ketiga, qiyamul lail. Keempat, pasrah diri. Kelima, sedekah. Keenam, zikir. Ketujuh, doa. Marilah kita menjaga kesehatan batin atau spiritual yang perlu diberi nutrisi dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.